Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai sistem input-output dan penyimpanan, mengoptimalkan kinerja komputer Anda. Mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Saya, Nimade Cahyani Dewi, akan menjelaskan mengenai materi input dan output pada komputer. Nah, yang pertama yaitu input dan yang kedua yaitu output. Nah, adapun tabel konten pada pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu mengenal input, output, dan sistem penyimpanan. Yang kedua yaitu input, definisi dan jenisnya. Yang ketiga yaitu output, definisi dan jenisnya. Yang keempat yaitu sistem penyimpanan, definisi dan jenisnya. Yang kelima yaitu perbandingan sistem penyimpanan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, langsung saja mulai dari yang pertama. Nah, adapun gambar mengenai input-output konfigurasi. Nah, ini adalah gambaran secara umum mengenai gimana proses dari input dan output. Langsung ke yang pertama, yaitu mengenal input, output, dan sistem penyimpanan. Nah, input adalah sebuah proses memasukkan data atau informasi ke dalam komputer menggunakan perangkat input seperti keyboard, mouse, dan scanner. Sedangkan output adalah proses mengeluarkan hasil pengolahan data atau informasi dari komputer menggunakan perangkat output seperti monitor, printer, dan speaker. Sistem ini penyimpanan adalah tempat menyimpan data atau informasi yang telah diproses oleh komputer. Itu adalah gambaran secara umum, penjelasan secara umum mengenai input, output, dan sistem penyimpanan. Jadi, penting untuk memahami konsep dasar input, output, dan sistem penyimpanan, karena ketiganya saling terkait dan menjadi bagian penting dari penggunaan komputer sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu input, definisi, dan jenisnya. Input pada komputer mengacu pada data, perintah, atau sinyal yang masuk ke dalam sistem komputer untuk diproses. Data input ini dapat berasal dari pengguna atau dari perangkat lain yang terhubung ke komputer. Nah, definisi input itu adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem komputer, baik berupa data numerik, teks, suara, gambar, atau perintah yang diberikan oleh pengguna atau perangkat lain. Input ini digunakan sebagai masukan yang akan diproses oleh komputer. Nah, adapun jenis-jenis perangkat input. Ada keyboard, ada joystick, dan ada scanner. Nah, mulai dari yang pertama yaitu mouse. Mouse adalah perangkat input yang digunakan untuk mengontrol pergerakan pointer pada layar komputer. Pengguna dapat menggerakkan mouse dan mengklik tombol-tombol mouse untuk memilih, mengarahkan, dan berinteraksi dengan elemen pada layar. Joystick adalah perangkat input yang digunakan untuk mengontrol pergerakan atau arah pada permainan atau aplikasi yang memerlukan kontrol analog. Joystick umumnya digunakan pada perangkat game atau simulasi. Nah, yang ketiga yaitu scanner. Scanner adalah perangkat input yang digunakan untuk mengubah gambar atau dokumen fisik menjadi format digital. Scanner membaca gambar atau teks pada dokumen dan mengkonversinya menjadi data digital yang dapat disimpan atau diproses oleh komputer. Nah, ada pun contoh lain dari perangkat input, yaitu ada mikrofon, ada keyboard, dan ada kamera. Nah, mikrofon itu mungkin secara umum teman-teman sudah mengetahui perangkat-perangkat yang disebutkan tersebut. Nah, yaitu mikrofon. Mikrofon ini adalah perangkat input yang digunakan untuk merekam suara atau input audio. Mikrofon mengubah sinyal suara menjadi data digital yang dapat diproses oleh komputer. Sedangkan keyboard adalah perangkat input yang paling umum digunakan pada komputer. Pengguna menggunakan tombol-tombol pada keyboard untuk memasukkan teks, angka, dan perintah ke dalam komputer.
Sedangkan kamera adalah perangkat input yang digunakan untuk merekam gambar atau video. Kamera mengubah gambar atau video menjadi data digital yang dapat digunakan diproses oleh komputer. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai output, definisi, dan jenisnya. Output adalah proses mengeluarkan hasil pengolahan data atau informasi dari komputer. Output pada komputer mengacu pada hasil atau informasi yang dihasilkan oleh komputer dan ditampilkan atau diberikan kepada pengguna atau perangkat lain. Nah, sedangkan definisi output adalah hasil atau informasi yang dihasilkan oleh komputer dan ditampilkan atau diberikan kepada pengguna atau perangkat lain. Output ini bisa berupa tampilan visual, suara, atau sinyal yang dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh penerima. Nah, adapun jenis-jenis perangkat output. Ada printer, ada speaker, dan ada monitor. Nah, printer ini adalah perangkat output yang digunakan untuk mencetak informasi atau gambar dalam bentuk fisik. Sedangkan speaker adalah perangkat output yang menghasilkan suara atau output audio. Sedangkan monitor adalah perangkat output yang paling umum digunakan pada komputer. Monitor dapat menampilkan informasi visual dalam bentuk teks, gambar, video, atau antarmuka pengguna grafis yang biasanya disebut dengan GUI. Nah, poin selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sistem penyimpanan, definisi, dan jenisnya. Nah, sistem penyimpanan adalah tempat menyimpan data atau informasi yang telah diproses oleh komputer. Beberapa jenis penyimpanan yang umum digunakan antara lain ada hard disk, ada flash disk, dan ada cloud storage. Nah, teman-teman bisa lihat gambar yang ada di bawah ini. Itulah contoh-contoh dari sistem penyimpanan. Nah, adapun kelebihan dari masing-masing contoh tersebut, seperti kelebihan pada hard disk adalah kapasitas penyimpanan yang besar dan kecepatan transfer yang tinggi. Sedangkan kelebihan flash drive adalah portabilitas dan kemampuan untuk menyimpan data dengan aman. Nah, adapun kerusakan yang dapat berisiko dari masing-masing penyimpanan tersebut. Teman-teman bisa baca lebih lanjut mengenai kelebihan dari sistem penyimpanan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbandingan sistem penyimpanan. Nah, di sini saya membuat menjadi dua perbandingan, yaitu 60% dan 55%. Nah, untuk yang 65% yaitu setiap jenis sistem penyimpanan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk penyimpanan data yang besar dan membutuhkan kecepatan transfer yang tinggi, hard disk bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun, jika portabilitas dan keamanan data menjadi prioritas, flash drive lebih cocok digunakan. Sedangkan untuk kemudahan akses dari mana saja, cloud storage bisa menjadi solusi terbaik. Nah, contoh situasi di mana saja penyimpanan tertentu lebih cocok digunakan adalah saat melakukan backup data pada komputer. Nah, adapun pembelajaran dari semua materi tersebut, yaitu kita mengambil kesimpulan pada penjelasan materi ini telah dijelaskan mengenai konsep dasar input, output, dan sistem penyimpanan. Selain itu, telah dibahas juga mengenai jenis-jenis perangkat input dan output yang umum digunakan serta kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing jenis sistem penyimpanan. Dengan memahami konsep dasar ini, diharapkan teman-teman atau audiens yang melihat dapat memahami penggunaan komputer sehari-hari. Nah, jika ada yang kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.